Halo teman-teman semuanya, saya mau kasih tahu nih beberapa atau tadi ada salah satu PMI di Taiwan pulang ke Indonesia. Tiketnya dia pesen di seseorang dan salah tulis nama dan kebanyakan satu huruf, hangus dan harus beli baru. Nah, sekarang ini saya kasih tahu ya karena di media sosial di TikTok itu kan banyak orang-orang yang jualan atau dikasih tahu teman-teman semua, ini tiket lo murah, harganya cuma 3.000, cuma 6.000, cuma sekian. Nah, banyak teman-teman yang akhirnya pesan sendiri atau pesan lewat mereka dan akhirnya salah di penulisan nama ini. Kalau nggak gitu dia transitnya jauh-jauh. Nah, kita akan bahas di sini ya. Nah, di sini kita akan bahas pertama yang tiket murah. Tiket murah itu banyak, tapi biasanya transitnya jauh-jauh. Kayak kemarin tuh ada China Airlines dikasih harga sekitar 12 ribuan atau 11 ribuan, dia beli yang lain dengan harga lebih murah, ternyata transitnya di Malaysia, bagasinya ketinggalan di Malaysia. Kemarin ada satu orang bagasinya ketinggalan di Malaysia, dia beli tiket di seseorang juga dan tidak dipastikan dia apakah ngambil bagasi apa tidak. Itu penting teman. Kalau transit itu pastikan kalian tanyakan ke yang jual tiket apakah dia ambil bagasi apa tidak saat transit, itu pertama. Kedua, saat penulisan nama. Nah, ada beberapa perbedaan di beberapa maskapai ya. Ini akan saya bahas di beberapa saja. Kalau di domestik Indonesia, itu kalau satu nama itu diulang ya. Di nama belakang, nama depan itu ditulis ulang. Itu kalau di Indonesia domestik ya. Garuda pun seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita pakai Cathay, itu beda. Pakai China Airlines itu juga beda. Kalau di China Airlines, kalau namanya cuma satu nama, maka dia dipakai nama belakang dan depannya itu dia pakai nama MS ataupun MR, tergantung laki atau perempuannya. Tidak boleh di double namanya, nanti kena denda. Nah, kalau di Eva itu juga beda lagi. Kalau cuma satu nama dia pakai nama belakang, kemudian yang kosong diganti FNU. Itu penting banget. Kalau nggak seperti itu atau di double, nanti kena dendanya berapa? 1.700 NT sampai 2.500 NT itu untuk kesalahan urutan nama. Itu kena denda seperti itu. Kalau kelebihan satu huruf itu tidak bisa dipakai lagi tiketnya, alias dia harus booking ulang, beli ulang, dan tiket itu akan hangus. Bisa direfund sih biasanya kalau datanya sesuai, tapi kalau salah nama biasanya susah. Di refundnya juga bisa sih, tapi memang membutuhkan waktu yang lama sampai 90 hari itu maksimal. Nah, untuk teman-teman semuanya yang beli tiket, jangan sampai kejadian mbaknya ini tadi terjadi. Kemarin terjadi ketinggalan bagasi karena dia tidak tahu harus ambil bagasi apa tidak. Kemudian hari ini harus beli tiket ulang karena namanya satu kata di double depan belakang, itu udah kena 1.700 kalau dia bayar. Ada lagi tambahan huruf S di belakangnya dan makanya nggak bisa dipakai dan harus beli tiket baru. Ini tiket, nama di tiket itu sangat riskan ya. Jadi untuk teman-teman yang beli tiket sendiri, diperhatikan namanya, urutan namanya, karena setiap maskapai mempunyai aturan sendiri-sendiri. Kayak di Scott itu dari Taiwan ke Surabaya transit Singapura nggak perlu ambil bagasi dan itu aman sekali dan pelayanan juga bagus. Nah, di Scott juga ada perbedaan lagi untuk penulisan nama jika namanya cuma satu kata. Jadi teman-teman silakan cari tiket yang murah, tapi hati-hati nulis nama, karena kalau kita salah nulis nama, salah kebutuhan bagasi kita berapa, kita tidak akan bisa memanfaatkannya. Kemarin tuh ada yang dari Indonesia ke Taiwan ke Indonesia, dia salah ambil bagasi, dari Indonesia dua bagasi, dari Taiwan satu bagasi, dia panggilnya dua bagasi, akhirnya bayarnya mahal sekali. Itu hati-hati. Nah, di Singapura juga begitu. Kalau Scott itu kita FL-nya nggak ada bagasi, kita nambah bagasi sesuai kebutuhan kita. Kalau kita kelebihan bagasi di luar yang kita jadwalkan, itu harganya mahal. Jadi teman-teman kalau mau beli tiket yang hati-hati, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi pada